DC dibeli Netflix. Apa? DC punya siapa? Pemilik DC juga merujuk pada... Kok jadi Erick Thohir ya? Kok jadi Erick Thohir dah? Nggak bener ini. Halo semuanya, selamat datang di ruang diskusi sinematik, tempat kita bahas film, series, multiverse, dan dunia perfilman tanpa ribet. I order the Peaky Blinders. Hari ini kita punya topik yang gede banget nih. Karena yes, Netflix resmi memenangkan lelang aset raksasa Warner Bros, mengalahkan Paramount Pictures loh. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih, bulan lalu Warner Bros itu lagi dalam kondisi ya bisa dibilang gak sehat-sehat amat lah ya. Mereka punya utang besar, beberapa film sempat flop, dan secara finansial mereka tuh mulai kelabakan. Akhirnya nih, Warner Bros melelang banyak aset mereka, dan bukan aset kecil ya, ini kelas kakap semua. Mulai dari Harry Potter, serial kartun seperti Looney Tunes, termasuk HBO ya. Jadi Game of Thrones, Last of Us, pokoknya yang ada di HBO itu kebanyakan udah diakuisisi oleh Netflix. 83 miliar dolar Amerika dari redaksi New York Times. Gila gak tuh? Sebenarnya sih gak gila-gila banget ya, karena waktu itu kan Disney sempat juga ngebeli Fox dengan harga yang sama ya, kira-kira 70-an miliar dolar lah. Tapi mari kita lihat dulu nih dari sudut pandang Warner Bros dulu ya. Kalau mereka nggak jual aset-aset itu, produksi film mereka bakal stagnan. Ditambah lagi James Gunn udah bikin plan untuk DC Universe itu untuk 10 tahun ke depan. Ya, dan kalau perhitungannya sih ya, itu sih mehong parah ya bro. Gitu loh. Tanpa dana, DCU itu bisa mati di tengah jalan. Jadi dari perspektif gue nih, menjual aset ke Netflix itu langkah penyelamatan. Kalau finansial Warner Bros dibiarin begitu terus, video yang diproduksi atau film lah ya, bakal mangkas biaya terus. Dan jadi nggak menarik untuk ditonton. Per hari ini nih, sekarang Netflix itu udah jadi apex predator di dunia perfilman. Gila, bayangin aja. Tanpa beli Warner Bros kemarin pun, seri-seri seperti Stranger Things, Breaking Bad, Money Heist, Ozark, wow udah gila banget kualitasnya. Belum lagi Peaky Blinders ya, yang akan datang ke teater tanggal 6 Maret 2026. Wah itu sih gue tunggu-tunggu banget ya. Dengan dana dan aset sebesar itu, Netflix sekarang berada di puncak ekosistem perfilman Hollywood bersama Disney, Fox, Paramount Pictures, dan lain-lain. Tapi udah dulu deh dengan yang kayak gitu-gitu. Sekarang kita langsung ke menu utama nih, DC Universe. Yo, berada DC bro. Nah, sejujurnya nih ya, ada sih yang bikin gue kecewa kemarin di Universe James Gunn dan Peter Safran. Pasti mereka juga udah muter otak tuh, gimana caranya menghemat biaya produksi, terus waktu, abis itu uang masih minus lagi, aduh tolong gitu kan. Contoh yang baru-baru deh, Peacemaker. Wah, Peacemaker itu konsepnya bagus banget. Dari dia, pintu multiverse di DC itu kebuka, mirip sama Loki-nya MCU lah, sehingga kesempatan untuk crossover dari berbagai banyaknya ribut di DC selama ini bisa terwujud sebenarnya. Bayangin aja nih, kalau kita ngelihat Superman David Corenswet lagi lawan musuh gitu kan yang kuat banget, udah mau mati gitu, oh tolong gitu, tiba-tiba datang versi Henry Cavill. Boom gitu. Itu kan keren banget. Tapi yang agak kurang itu skalanya kecil. CGI itu udah bagus, aktornya udah aktor triple A lah itu. John Cena itu kan gak main-main di actingnya. Bener-bener masuk banget dia ke dunia Peacemaker ya. Kalau kalian setuju komen ya di bawah ya. Dan yang paling gue suka itu dari James Gunn itu perhatian dia ke karakter sampingan. Kayak si Emilia Harcourt, John Economos, Adebayo, Judo Master yang makan itu ya kan. Dan favorit gue sih Vigilante, itu renyah banget sih komedinya. Gue sih gak mau terlalu banyak ngomong ya, takutnya nanti spoiler. Nah ya mungkin karena waktu itu dana Warner Bros itu dan waktunya mepet, keren, tapi skala multiverse-nya itu harusnya bisa jauh lebih besar. Itu mungkin yang menjadi kritik ya di fans superhero, apalagi fans DC. Dengan Netflix masuk, gue harap sih dapat mendanai nih plan dari DCU James Gunn dan Peter Safran, sehingga kedepannya mereka tuh lebih prepare. Apalagi nih sekarang nih kayaknya superhero era nih udah mulai kelihatan lagi dengan Avengers Doomsday yang bakal dikeluarin Russo Brothers. Belum lagi beberapa bulan sebelum Avengers Doomsday, tepatnya September tanggal 25, Avengers Endgame itu bakal dikeluarin dulu di teater guys. Artinya bakal ada korelasi Avengers Endgame ke Avengers Doomsday. Kalau kita lihat nih
dari kebiasaan Russo Brothers, mereka pasti nyelipin dong post credit scene pas Avengers Endgame nanti ke Avengers Doomsday. Gila, itu sih bakal hype banget. Dengan bangkitnya era superhero dan Netflix ini justru pintu untuk kebangkitan DC. Menurut gua nih ya, Marvel ngeluarin Doomsday, DC ngeluarin Justice Society versi James Gunn yang sudah didanai oleh Netflix. Indonesia juga ngeluarin Bumi Langit Universe dengan si buta dari Gua Hantu yang akan dirilis 2027. Katanya bakal kembali lagi guys, seperti zaman Infinity War dan Endgame. Oke teman-teman, sekarang gue mau lempar balik nih ke kalian. Menurut kalian gimana? Optimis atau pesimis dengan akuisisi Netflix ini? Dan kalau ada topik lain yang pengen gue bahas di channel ini, langsung aja drop di kolom komentar ya. Tulis saran dan kritik, tapi jangan lupa stay cinematic.